Saudara, 3 hari berturut-turut kasus harian COVID-19 melonjak tinggi di berbagai wilayah. Apakah ini tanda Indonesia memasuki gelombang kedua? Lalu bagaimana kepatuhan protokol kesehatan hingga rasio penularan COVID-19 saat ini? Kita bahas bersama Kepala Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 Sony Hari Budi Utomo dan Profesor Chandra Yoga Aditama, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang juga mantan Direktur WHO Wilayah Asia Pasifik. Bung Sony, selamat malam. Pak Chandra, selamat malam. Selamat malam. Pak Chandra, saya ke Bung Sony lebih dulu ya. Silakan. Ini dari Satgas yang harus kita tanya. Dengan kondisi seperti saat ini, Bung Sony, apakah kita sudah atau bakal memasuki fase gelombang kedua pandemi? Ini masih terus bertambah ya. Jadi kalau melihat bahwa kurvanya terus meningkat, kita memang ada potensi untuk kembali tinggi seperti puncak kasus aktif pada 5 Februari lalu. Jadi memang kami masih mengamati terus, tetapi dalam beberapa hari terakhir kan tidak pernah turun ya, naik secara terus-menerus dan konsisten, sudah mulai menembus angka 13.000 dan kami mencoba sebaik mungkin, sebisa mungkin untuk menahan supaya tidak terjadi kenaikan yang lebih tinggi lagi. Menahan itu bagaimana caranya? Apa yang sudah dilakukan saat ini di tengah peningkatan jumlah kasus COVID-19 yang luar biasa beberapa hari terakhir? Ya, ada beberapa hal. Yang pertama adalah kami mendorong peningkatan kepatuhan protokol kesehatan sebaik mungkin ya. Dengan cara melakukan operasi justisi, Satgas daerah kami dorong untuk melakukan beberapa operasi justisi, kemudian pengetatan pengawasan di lapangan, penindakan bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan, dan juga upaya untuk mengedukasi masyarakat secara terus-menerus. Nah, kemudian yang kedua kami juga melakukan deteksi ya, berupaya untuk menemukan mereka yang positif sebanyak mungkin sehingga kita bisa mengisolasi mereka dan tidak menularkan lagi. Lalu kemudian juga kami melakukan tracing ya, mendorong Satgas daerah juga untuk melakukan tracing, bukan hanya testing, karena kalau testing saja tanpa diikuti oleh tracing itu juga menjadi lebih tidak sempurna. Makanya testing dan tracing, lalu kemudian penegakan protokol kesehatan, ditambah lagi pembatasan kegiatan sosial masyarakat. Jadi kan kami sudah menerapkan kerja WFO 25%, WFH 75%, terus selain pemantauan ketat oleh Satgas daerah, transportasi juga di beberapa tempat mulai dibatasi, lalu juga kegiatan sosial kemasyarakatan harus sesuai dengan zonasi yang ada, lalu juga perbaikan manajemen dalam pelayanan kesehatan. Jadi itu beberapa hal yang dilakukan, termasuk adalah optimalisasi peran posko ya di dalam upaya pencegahan maupun penanganan kesehatan. Oke, Bung Sony begini, yang saat ini selain angka penambahan yang tinggi selama beberapa hari terakhir, yang juga jadi kekhawatiran masyarakat adalah positivity rate atau rasio penularan COVID-19 di Indonesia. Kalau 2 hari yang lalu itu sampai dengan 45% positivity rate untuk PCR. Ya. Kemarin, Ya. kalau saya tidak salah 37%. Hari ini 42,27%. Ini yang non antigen, artinya yang PCR. Apa yang bisa Anda jelaskan soal ini? Wah, ini penting sekali Mbak Sofi. Jadi masyarakat harus paham bahwa positivity rate itu adalah risiko terpapar COVID-19. Ya, ibaratkan begini, positivity rate misalkan seperti ramalan cuaca, seperti hujan ya. Apabila diramalkan akan ada hujan ringan, maka seseorang akan menyiapkan untuk memakai jas hujan ketika dia keluar rumah misalkan. Lalu kemudian kalau positivity rate-nya mulai tinggi, misalkan di atas 10%, maka dia mengibaratkan seperti hujan deras. Sehingga dia sangat harus hati-hati ketika keluar rumah. Tapi kalau positivity rate-nya sangat tinggi, apalagi di atas 40% seperti itu ibarat seperti badai. Jadi dalam situasi seperti ini, berada di dalam rumah itu sangat penting dan itu akan melindungi keluarga Anda. Jadi bayangkan, misalkan saja positivity rate 40% ya untuk yang PCR. Ketika kita keluar rumah, kita hitung berapa yang akan berjumpa dengan kita. Katakan kita akan menemui sekitar 100 orang. Bayangannya dari 100 orang tadi, itu 40 orang tuh memiliki virus tersebut dan punya potensi untuk menularkan kita. Jadi semakin tinggi positivity rate di suatu daerah, semakin banyak orang yang kemungkinan terpapar COVID-19 dan semakin besar risikonya menularkan kepada kita ketika kita keluar rumah. Makanya betul-betul masyarakat itu kalau bisa memperhatikan positivity rate yang ada di daerahnya sehingga bisa menghitung risikonya dan membatasi mobilitasnya. Bung Sony, saya terus terang sangat
lega mendengar penjelasan Anda karena paling tidak saat ini dari Satgas sudah mau menyampaikan bahwa positivity rate yang tinggi itu artinya sama dengan masyarakat harus berhati-hati. Saya ingat betul beberapa bulan yang lalu bukan seperti ini komunikasi krisis yang disampaikan oleh Satgas. Waktu itu terus-menerus menyatakan bahwa iya kita tinggi kasusnya karena kita tinggi angka tesnya. Padahal semua tahu, epidemiolog juga tahu bukan seperti itu seharusnya penjelasannya. Jadi saya apresiasi sekali ada perubahan yang sangat kentara dari cara Satgas menyampaikan komunikasi krisis sehingga masyarakat betul-betul harus berhati-hati ketika positivity rate kita sudah mencapai angka di kisaran 40%. Artinya memang benar-benar kita berada dalam badai, hati-hati. Itu komunikasi paling utama yang harus disampaikan ke masyarakat. Pak Chandra, begini. Saya ingat saya pernah mewawancara Pak Chandra sebelumnya, waktu itu kita membahas lonjakan kasus di India. Anda juga sempat mewanti-wanti Indonesia jangan sampai seperti India. Kalau kemudian kondisinya saat ini seperti yang kita lihat sekarang, apa kesimpulan Anda, Pak Chandra? Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa WHO menyebutkan 5% positivity rate kita bisa melonggarkan public health and social measures. Jadi angkanya 5% ini. Kalau 4 harusnya 5% ya? Sudah hampir 9 kali lipat lebih tinggi begitu ya. Jadi ini situasi yang betul-betul sangat mengkhawatirkan. Itu poin pertama. Terus kalau kita menghubungkan dengan India, waktu itu yang kita bicarakan adalah India itu naik 5 kali lipat. Dari 10 ribuan bulan Februari, bulan Mei naik jadi 40 ribu. Kita waktu itu bicara bagaimana supaya tidak naik. Sekarang kita sudah naik, memang nggak 5 kali lipat, kita beruntung ya. Kita mesti lihat balik lagi kalau kita cerita India. India itu tanggal 8 Mei angkanya naik sampai 400 ribu itu, sekarang angkanya 58 ribu. Jadi dalam waktu 1 bulan dia bisa turunkan lebih dari 5 kali lipat. Mumpung kita belum naik lagi terus-terusan, saya usulkan kita lakukan kegiatan juga bisa menurunkan ini supaya tidak naik lagi dan angkanya bisa turun lebih dari 5 kali lipat sehingga kita bisa situasi lebih terkendali. Kalau kita mau pakai contoh India karena kebetulan tadi contohnya India. Dan kalau saya sih mengusulkan pengetatan pembatasan sosial itu yang jadi nomor 1. Oke. Gitu. Kalau sekarang kita bilang orang jangan keluar rumah, maka tentu saja kantornya harus tidak ada. Karena orang tidak akan keluar rumah kalau dia harus absen kantor, ya mau nggak mau dia akan keluar rumah. Kalau dia harus absen, kalau dia harus pergi ke tempat kerjanya, mau nggak mau dia harus pergi begitu. Jadi memang masyarakat harus diminta tetap di rumah, tapi juga ada pengetatan pembatasan sosial di lingkungan kerjanya, di kantornya, di pasar dan segala macam supaya fair ya, dua belah pihak menekan sehingga pengetatan pembatasan sosial ini jadi terkendali dengan baik. Jadi pengetatan pembatasan sosial itu hal yang paling utama. Saya kebetulan sedang nulis barusan karena kita ambil contoh India tadi, Singapura juga sudah melakukan, 16 Mei dia lakukan, 16 Juni dia longgarkan, 21 Juni dia akan longgarkan lagi. Malaysia juga sudah melakukan MTO, Movement Restriction Order gitu ya. Dan itu sudah dilakukan oleh banyak negara dan itu terbukti menurunkan. Jadi pembatasan kegiatan sosial mau tidak mau saat ini harus diperketat dari yang sudah dilakukan. Selama ini sudah dilakukan saya tahu, tapi kan kasusnya sudah naik berapa kali lipat. Jadi pengetatannya harus naik juga berapa kali lipat. Itu usul konkret saya sebenarnya. Ya. Karena tidak ada cara lain untuk melawan virus kecuali memang memutus penyebaran virus itu sendiri. Lalu begini, yang pelajaran paling berharga sebenarnya dari apa yang terjadi di India adalah bahwa ketika kita membiarkan virus terus-menerus menular, terus-menerus beredar di sebuah wilayah, akan ada banyak sekali kesempatan untuk bermutasi sehingga sampai saat ini kita kenal dengan yang namanya varian Delta yang katanya jauh lebih menular, jauh lebih membuat seseorang kemungkinannya lebih tinggi untuk masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Apa yang Anda khawatirkan ketika misalkan Indonesia dengan varian Delta sudah masuk ke sini, kalau sampai kita tidak mampu mengatasi penularan virus ini, apa yang paling Anda khawatirkan? Oke, kita tentu khawatir terhadap varian Delta, kita khawatir terhadap semua varian of concern, Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Tapi sebenarnya tanpa ada varian itu pun kita harus sudah khawatir dengan angka 13.700 hari ini, positivity rate 40%. Saya senang sekali Mbak Sofi ngambil yang PCR karena itu yang lebih reliable ya. Karena kalau PCR plus antigen angkanya jadi rendah karena antigen terlalu rendah. Jadi kalau PCR itu 43%. Jadi dengan itu saja itu sudah cukup, bukan cukup, sudah sangat khawatir kita. Apalagi tentu nanti kalau community transmission makin besar terjadi varian lagi, itu hal yang nanti lain. Yang jelas kita lakukan sekarang adalah yang dilakukan oleh Pak Tony dan teman-teman, apa yang bisa kita lakukan supaya ini nggak terus naik
dan bisa turun dengan segera. Kan Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa puncak kasus diperkirakan akhir Juni. Sekarang baru tanggal 20, 13.700, kita kan jadi khawatir juga nih. Ini kalau naik terus bagaimana jadinya kan gitu. Jadi yang ada sekarang kita harus lakukan sesuatu sekarang agar kasus ini turun atau paling tidak naik secepat yang terjadi sekarang ini. Tentu saja kemungkinan varian muncul kalau ada community transmission yang besar itu ada saja ya, tapi itu kekhawatiran yang berikutnya. Kekhawatiran yang sekarang yang mesti kita lakukan sekali lagi, nomor satu pengetatan pembatasan sosial itu nomor satu, dan yang nomor dua seperti Pak Sony sampaikan adalah tes. Jumlah tes dan telusur itu harus tinggi. Kita sudah punya patokan dan patokannya sudah jelas, satu kasus 1 per 1.000 orang dalam seminggu gitu, yang ditelusuri 30 orang atau 20 orang. Angka nasional mungkin bagus karena beberapa provinsi tinggi. Itu mesti angka itu harus merata di seluruh tempat, seluruh kabupaten kota, bukan hanya di tempat-tempat tertentu. Sehingga kalau ada tes, kita bisa temukan. Dan yang ketiga memang, seperti tadi pembicaraan dengan Dr. Lia barangkali, pelayanan kesehatan. Jadi saya sering juga berkomunikasi dengan Pak Tony, kalau ada teman-teman saya yang meng-WhatsApp gitu, ini gimana ini, kasus kita udah banyak, teman-teman saya udah sakit, Pianus sakit, hari ini dokter A sakit, perawat ada 3 sakit, begitu ya. Jadi memang peningkatan jumlah bed itu sangat penting tentu saja, tapi peningkatan jumlah bed harus sejalan dengan peningkatan SDM yang aman dan mereka bisa bekerja dengan baik seperti gambar yang sekarang ada. Oke, Bung Sony begini. Ini kan saat ini kondisi di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya kota-kota besar di wilayah yang jadi tujuan maupun asal orang kemarin mudik, itu posisinya rumah sakit sudah nyaris penuh. Sudah ada beberapa rumah sakit yang bahkan membuka bangsal-bangsal outdoor begitu, karena saking sudah tidak cukupnya kapasitas di dalam rumah sakit. Kondisi seperti ini tentu saja genting. Ada beberapa daerah yang akhirnya menutup mau tidak mau, misalkan lokasi wisata, lokasi keramaian, karena memang betul-betul perlu untuk menekan jumlah kasus COVID sebesar-besarnya karena rumah sakitnya memang sudah tidak mampu untuk menampung. Apa yang saat ini tektokannya seperti apa sih antara Satgas dengan pemerintah untuk mengatasi hal yang seperti ini? Ya, Mbak Sofi, jadi kami selalu berkoordinasi ya dengan Kementerian Kesehatan, dengan Satgas daerah untuk memastikan bahwa apa yang sudah digariskan atau ditetapkan itu dilaksanakan. Karena yang paling penting juga dalam pelaksanaannya, Mbak, kebijakan itu penting sekali dilaksanakan. Misalkan kita tahu bahwa pembatasan yang ada di zona merah sudah ditingkatkan WFH dari 50% menjadi 75% dan harusnya itu dilaksanakan, diawasi. Kita bukan hanya bicara soal kepatuhan loh, tapi kita juga bicara soal kesadaran masyarakat. Karena bagaimanapun juga petugas di lapangan kan tidak mungkin mengawasi semuanya dari waktu ke waktu. Kami melihat bukan hanya kepatuhan masyarakat secara individual terhadap protokol kesehatan yang turun, tetapi juga kepatuhan institusi. Jadi ini penting, Mbak. Jadi kepatuhan individual dan kepatuhan institusi itu harus lebih baik. Dan kami lihat kepatuhan institusi ini banyak yang turun. Institusi itu tugasnya adalah memfasilitasi semua orang yang berada di dalamnya agar bisa melaksanakan protokol kesehatan. Misalkan menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan masker cadangan, atau membuat tanda-tanda jaga jarak, ya. Terus kemudian mengingatkan edukasi tentang protokol kesehatan secara berulang kali. Itu sejak April kemarin memang sudah turun dan biasanya dulu sebelumnya di angka 80-90% institusi yang kami monitor itu punya kelengkapan untuk mendukung protokol kesehatan. Tapi sekarang angkanya sekitar 60%. Jadi penurunan tadi jelas akan menyebabkan individu juga menjadi turun kepatuhan protokol kesehatannya. Oke, sudah disampaikan ini soal protokol kesehatan dari individu yang turun, dari institusi yang juga turun. Nanti saya akan bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya, tapi juga nanti saya akan tanya kepada Pak Yoga. Saya minta Pak Chandra, minta penilaian Pak Chandra. Selain soal institusi, selain soal masyarakat, sebenarnya kebijakan dari pemerintah apakah sudah betul-betul mampu untuk mengadres permasalahan melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia? Semua akan saya tanyakan sesaat lagi. Anda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.